Jadi 2 bulan ini kita membahas terus firman Tuhan dari dalam kitab Mazmur, saudara. Kita tahu sama-sama kitab Mazmur itu ditulis oleh pemazmur yang merangkai beberapa kitab sastra, beberapa ciptaan-ciptaan baik itu puisi maupun lagu dirangkai dikumpulkan dalam kitab Mazmur dengan sebuah tujuan untuk mengingatkan bangsa Israel untuk mereka berbalik kembali terfokus hanya kepada Tuhan saja. Hari ini saya beri judul firman Tuhan tentang pergumulan dan pertobatan. Saudara, ada kalanya pergumulan yang kita alami itu menjadi jalan pembuka atau menjadi pintu untuk kita mengalami pertobatan. Pernah dengar kesaksian seseorang yang mengawali perjalanan rohaninya itu diawali dengan permasalahan pergumulan yang begitu berat, ya. Mungkin kita pun pernah mengalami hal yang demikian. Lalu Tuhan menyatakan pertolongan bagi kita, Tuhan nyatakan mujizat kebaikannya bagi kita dan akhirnya kita mulai mengenal Tuhan dan kita hidup di dalam pertobatan. Saudara, bicara tentang pertobatan, saya akan buka firman Tuhan hari ini dengan sebuah statement begini. Pertobatan itu bukan sekedar perubahan perilaku, tapi pertobatan itu dimulai dari perubahan sikap hati sehingga muncul sudut pandang yang baru, prioritas hidup yang baru, keputusan yang baru yang bertolak belakang dari yang sebelumnya. Dan itu seharusnya nampak melalui perbuatan serta perkataan kita sehari-hari. Jadi sebetulnya pertobatan bukan hanya bicara tentang perubahan perilaku, tetapi perubahan sikap hati. Dari hati diubahkan, akhirnya kita punya prioritas yang baru dalam hidup kita. Prioritas yang baru itu yang bertolak belakang dengan prioritas yang lama, itu akan nampak terwujud lewat perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Ya, yang terakhir itu penting tentang perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Sulit bagi kita untuk meyakinkan lingkungan kita bahwa kita bertobat tanpa ada perubahan dari perbuatan dan perkataan kita sehari-hari. Namun harus kita akui bahwa pertobatan ada satu langkah sebelum pertobatan, yaitu penyesalan. Betul? Dan kita seringkali terjebak juga, kita rasa aku sudah menyesal, aku mau berubah. Kita rasa di situ kita sudah bertobat. Tapi saya harus jujur katakan gini. Penyesalan adalah langkah menuju pertobatan. Sehingga pertobatan sesungguhnya bukanlah sekedar penyesalan. Apa yang membedakan pertobatan dengan penyesalan? Kalau penyesalan itu hanya terfokus kepada perubahan perilaku. Tapi pertobatan itu bicara hati kita diubah, akhirnya memunculkan sebuah tindakan, perkataan, sikap yang baru. Ya, nah hari ini kita akan belajar seputar tentang pertobatan yang diawali lewat permasalahan. Kita akan baca sama-sama dari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu bacakan yang genap. Ya, demikian firman Tuhan Mazmur 6 ayat yang ke-1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Silakan ayat 2. Janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang mengingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, karena mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata.
Oke, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini ditulis oleh seorang yang sangat terkenal yang bernama Daud. Lewat Mazmur ini adalah Mazmur. Jadi Mazmur itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah Mazmur pengakuan dosa atau penyesalan. Ada beberapa yang masuk dalam kelompok Mazmur penyesalan atau pengakuan dosa. Salah satunya Mazmur 6, ada lagi yang terkenal adalah Mazmur 51. Ya, Mazmur 51 adalah Mazmur penyesalan juga. Bagaimana itu berbicara ketika Nathan mengingatkan Daud akan keberdosaannya. Mazmur 6 ini jadi Mazmur pertama dari bagian tentang Mazmur pertobatan atau penyesalan dosa. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa Daud mengalami pergumulan, bahwa Daud mengalami permasalahan yang Daud sadari itu timbul sebagai konsekuensi dari kesalahannya di masa lalu. Jadi permasalahan yang timbul ini bukan sekonyong-konyong koder gitu ya. Bukan karena kesalahan orang lain, tapi permasalahan yang timbul ini terjadi karena Daud salah langkah di masa lalunya. Di slide saya tulis gini, ada kalanya pergumulan hidup yang kita alami pun itu terjadi sebagai konsekuensi dari kesalahan kita mengambil keputusan di masa lalu. Daud pun pernah mengalami hal itu. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Daud melewati itu semua. Bagaimana Tuhan bekerja di fase-fase peratapan Daud karena kesalahannya mengambil keputusan di masa lalu. Mungkin hari ini kita pun datang dengan satu kondisi penuh dengan penyesalan. Sedang meratapi keputusan yang salah di masa lalu. Jangan berkecil hati, Tuhan mengasihimu dan mengasihi saya juga. Di mana firman-Nya hari ini akan meneguhkan kita semua. Amin. Saya akan mulai dari slide ini saudara. Poin-poin ini. Di sini dikatakan gini. Ya Tuhan, Daud berkata, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud begitu menyadari bahwa Allah yang dia sembah bukan sekedar Allah yang mengasihi dia. Bukan sekedar Allah yang melulu tentang kasih, dan kasih. Tapi Allah yang Daud sembah juga adalah Allah yang sangat tegas. Allah yang kekudusannya itu tidak mentolerir dosa sedikit. Di sini saya tulis begini. Allah yang Daud sembah adalah Allah yang kasih setianya begitu berlimpah. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kasih setianya begitu berlimpah. Namun kita baca sama-sama yang tulisan merah. 1, 2, 3. Allah juga yang sempurna dalam kekudusan. Tidak mentolerir dan mengkompromikan dosa. Jadi ini adalah perpaduan, inilah Allah kita dan Allah yang Daud sembah adalah pribadi yang kasihnya begitu berlimpah, namun Dia pun adalah Allah yang sempurna dalam kekudusan, tidak mentolerir dosa dan tidak mengkompromikan dosa. Artinya, di balik kesalahan kita dalam mengambil keputusan, ada konsekuensi yang harus kita jalani. Kita lanjut. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, Daud mencurahkan isi hatinya, saudara. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Puji Tuhan, di sini Daud menyatakan kejujurannya di hadapan Tuhan. Daud tahu kondisi yang dia alami itu begitu menekan dia, menyesakan dia sebagai akibat dari konsekuensi dari dosanya di masa lalu. Kalau saya jadi Daud untuk berkata-kata seperti ini merupakan hal yang cukup sulit. Kenapa sulit? Karena ada perasaan gini, aku udah salah di hadapan Tuhan, mau gak ya Tuhan tolong aku? Pernah ngalamin kondisi itu saudara? Ini mah kesalahanku, jadi aduh kayaknya minta ampun sama Tuhan juga kayaknya Tuhan juga gak mau dengar. Gitu. Tapi kita bisa melihat di sini satu hal yang sangat menarik. Daud tahu dia bersalah sama Tuhan, Daud tahu dia sedang menjalani konsekuensi dari keberdosaannya.
Tapi Daud kembali kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Di sini dikatakan tulang-tulangku gemetar. Jiwaku sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? 3 bagian yang saya kasih gambar merah, warna merah. Bicara tentang tulang gemetar, jiwa yang terkejut. Ini juga bicara tentang Tuhan berapa lama lagi, artinya Daud merasa bagaimana Tuhan meninggalkan dia. Ini menggambarkan kondisi yang begitu berat, di mana Daud sangat lemah, di mana Daud tidak bisa bangkit lagi dari kondisi itu, menggambarkan kondisi Daud yang saat itu depresi karena keadaan yang ia alami. Ternyata tekanan pergumulan, permasalahan yang sebagai konsekuensi dari keberdosaan Daud di masa lalu, itu bukan cuma membuat jiwanya kosong, tapi itu membuat sampai tulangnya, tubuhnya pun terdampak. Pernah ngalamin kondisi ini? Bagaimana kita di tengah masalah kayaknya badan itu nyareri awak kabeh gitu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, balik lagi ke kepala, ujung rambut gitu. Sampai telapak kaki gitu kayaknya sakit semua. Itulah gambaran seorang di dalam kondisi yang begitu tertekan. Daud mengalami hal ini. Di zaman Daud menulis kitab ini, menulis pujian ini, dikatakan bahwa tulang-tulangku gemetar. Orang-orang saat itu ketika mendengar kata tulang, itu mereka akan langsung terhubung gini. Tulang adalah bagian terkuat dari tubuhku. Bagian terkuat dari tubuhku aja terguncang. Bagian terkuat dari tubuhku aja sampai mengalami kesakitan. Berarti di situ Daud sudah begitu lemah dan dia tahu di dalam dirinya tidak ada lagi daya untuk bangkit keluar dari kondisi tersebut. Tapi Daud gak berhenti curhat di situ aja saudara. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Saudara, di sini Daud juga menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau yang sebelumnya dikatakan tulangku gemetar, jiwaku begitu tertekan, dan Tuhan di manakah engkau, jiwaku begitu terkejut. Di sini Daud menggambarkan kondisi yang dialami itu seperti ada di dalam dunia orang mati. Itu di situ Daud menggambarkan ketika dia di dalam kondisi itu, sepertinya aku di dalam dunia orang mati. Aku begitu lesu, aku begitu gak ada lagi kekuatan untuk aku mengucap syukur. Aku hanya bisa menangis membanjiri, aku hanya bisa menangis sepanjang malam. Air mataku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati. Di sini menggambarkan kondisi di mana Daud sangat amat tersiksa dengan kondisi yang ia alami. Sangat amat tersiksa dengan konsekuensi dari kesalahannya di masa lalu. Daud merasa hidupnya begitu kelam seperti di dalam maut. Kesesakan yang dialami tidak bisa lagi terucapkan. Sehingga Daud tidak menemukan ruang pembelaan. Sekalipun dia memiliki track record yang mentereng. Memang Daud tidak jelas menulis ini ketika dia udah jadi raja atau belum jadi raja. Tapi ketika misalnya dia tulis ini sebelum dia jadi raja, bukankah dia sudah punya prestasi yang mentereng? Dia tiba-tiba diurapi oleh Samuel. Tiba-tiba Samuel datang ke rumahnya, diurapi kakak-kakaknya yang gagah, yang perkasa, yang hebat, yang dikira akan diurapi jadi raja. Mereka semua dilewat. Daud yang kecil, mungil, kemerah-merahan. Justru itu orang yang diurapi sama Tuhan. Sebetulnya di dalam kondisi ini Daud bisa bilang gini, Tuhan, bukankah engkau sudah mengurapi aku, tapi kenapa engkau izinkan aku tertekan seperti ini? Atau kalau misalnya ini adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, bukankah Daud bisa berkata gini, Tuhan, bukankah aku sudah mengalahkan itu si bapak tua besar itu yang namanya Goliat? Tuhan, bukankah engkau sudah memilih aku? Apalagi kalau dia udah jadi raja ngalamin kondisi ini. Bukankah Tuhan aku sudah jadi raja?
Tapi track record yang mentereng itu tidak Daud pakai untuk membujuk Tuhan, untuk menuntun Tuhan melihat gini, Tuhan ada baiknya loh di dalam hidupku. Lihat dong yang baiknya dari aku dan janganlah timpakan kondisi ini kepadaku. Daud tidak menggunakan CV-nya. Daud tidak menggunakan track record-nya yang luar biasa untuk membujuk Tuhan menolong dia keluar dari kondisi tersebut. Kenapa? Karena Daud sangat tahu, aku sudah begitu lemah. Track recordku tidak bisa lagi membujuk Tuhan. Aku sudah begitu tidak tahu bagaimana keluar dari ini semua. Inilah kondisi yang Daud alami. Dia begitu terpuruk di dalam keberdosaannya. Sampai titik dia tidak bisa lagi membanggakan apa yang pernah dia capai di masa lalunya. Yang menarik, ada satu ayat yang kita loncat tadi, yaitu ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Wow! Di dalam kondisi dia tidak berdaya karena dia sadar aku sudah begitu salah, aku sudah begitu terpuruk, aku tidak berdaya, tulangku begitu gemetar, jiwaku begitu terkejut, aku gak punya kekuatan untuk bangkit. Tapi Daud punya satu hal yang menguatkan dia, yaitu kasih karunia Tuhan. Yaitu kasih setia Tuhan. Saudara nanti di rumah baca ya, Mazmur 51. Di ayat berapa Bapak Pembina? Tadi pagi khotbah Mazmur 51 ya. Ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Di situ pun Daud bilang gini, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ayat 2. Ini bicara apa? Di tengah keterpurukan Daud. Karena ketika dia menyadari keberdosaannya, dia tahu tidak ada satupun yang bisa aku banggakan di hadapan Tuhan untuk membebaskan aku dari kondisi ini. Hanya kasih setia Tuhan yang sanggup menyelamatkan aku. Daud punya satu pengharapan bahwa dia tahu ada kasih setia Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang sekalipun dia jatuh dalam dosa, tapi kasih karunia itu begitu luar biasa, tidak meninggalkan dia. Kasih karunia ini berbicara tentang apa? Di sini kita lihat ada 3 hal. Kasih karunia ini berbicara tentang inisiatif Allah dalam mengasihi Daud. Inisiatif Allah dalam mengasihi manusia berdosa. Kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan berbicara apa? Ketulusan dan kesetiaan kasih Allah bagi manusia berdosa. Kasih karunia berbicara tentang apa? Berbicara tentang kebesaran hati Allah untuk menerima Daud kembali. Saudara, Daud berdoa, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Maksudnya gini, selamatkanlah aku karena engkaulah yang berinisiatif mengasihi aku orang berdosa. Selamatkanlah aku karena aku percaya ketulusan dan kesetiaan kasih-Mu itu besar di dalam hidupku. Selamatkanlah aku karena Engkau punya hati yang begitu besar untuk menerima aku kembali yang telah mengecewakan hati Engkau, ya Allah. Daud menyadari di tengah keterpurukannya, kebaikannya tidak bisa menyelamatkan dia. Tapi Daud punya pengenalan yang begitu dalam dengan Tuhan. Sehingga dia tahu, meskipun aku tidak bisa menyelamatkan diriku, ada kasih setia Tuhan yang tetap bersama dengan aku. Di sini saya tulis gini, kita baca sama-sama ya, statement yang atas. 1, 2, 3. Daud mengenal betul bahwa Allah begitu tulus dan setia atas hidupnya. Kesalahannya tidak mengurangi sedikit pun kasih dan kepedulian Allah di dalam hidupnya. Wow. Saudara, di tengah keterpurukannya, Daud tahu betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tulus mengasihi dia. Di tengah keterpurukannya Daud tahu bahwa kesalahanku mengecewakan hati Tuhan. Tapi tidak sedikit pun kasih Tuhan berkurang di dalam hidupku. Dan karena Daud percaya hal itu,
Daud punya keberanian untuk berseru di tengah konsekuensi dosa yang begitu menyakitkan yang dia alami. Pengenalan yang benar memampukan Daud menang atas asumsi terhadap Allah dan jujur dalam berelasi dengan Allah. Seringkali yang terjadi di dalam diri manusia, bahkan kita semua, ketika kita menyadari masalah ini timbul karena konsekuensi dari kesalahanku di masa lalu. Lalu kita berpikir, masih enggak ya Tuhan sayang sama aku? Masih enggak Tuhan berpihak sama aku? Masih enggak diterima seruan dan doaku? Masih enggak Tuhan mau menolong aku menghadapi ini semua? Masih ada enggak kesempatan untuk aku pulih dari kondisi ini? Seringkali itu yang terjadi dalam pikiran kita, bukan? Tapi di sini pengenalan yang benar itu menolong Daud menang atas asumsi-asumsi yang berpikir bahwa Allah telah meninggalkan dia. Pengenalan yang benar itu memampukan Daud untuk jujur, katakan jujur. Apa yang kita sudah baca di atas, ayat yang kedua, 3, 4, 6, 7, 8. Itu merupakan gambaran kejujuran Daud. Betapa Daud berani jujur sedemikian di hadapan Allah yang telah disakiti hatinya oleh Daud. Tapi karena Daud punya pengenalan yang benar dan begitu mendalam, Daud menang atas asumsi itu dan Daud punya kekuatan untuk jujur dalam berelasi dengan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan ini. Saya lihat-lihat sini untuk ngeset yang berikutnya Ibu Gembala ya. Jadi ternyata harus agak dikecil-kecilin lagi ya. TV-nya kurang gede, TV-nya bukan kurang gede ya, udah cukup gede TV-nya ya. Perenungannya buat kita gini. Adakah saat ini kita berada di tengah pergumulan yang begitu berat? Yang kita sadari ini adalah konsekuensi dari kesalahan kita di masa lalu. Apakah hari ini ketika kita mengalami masalah rumah tangga kita berpikir, aduh aku salah pilih pasangan. Mungkin gak kita berpikir salah pilih pasangan? Sangat mungkin. Aduh kayaknya aku salah pilih pasangan deh. Atau hari ini kita sedang menjalani kehidupan, anak-anak mungkin sudah mulai besar. Atau anak-anak di usia tertentu dan kita sadar, aduh aku salah mendidik, pola asuh aku salah. Sehingga anakku sekarang begitu sulit untuk aku kasih tahu dan sebagainya. Atau hari ini kita sedang mengalami masalah keuangan dan kita sadar, aku salah berinvestasi di masa yang lalu. Aduh aku sudah menyia-nyiakan kesempatan di masa lalu. Aduh aku harusnya gak bergaul sama orang itu dulu. Harusnya aku mendengarkan nasihat dari orang tuaku, dari pasanganku, dari anakku untuk tidak mengambil keputusan itu. Dan mungkin hari ini kita sedang begitu sulit untuk menegakkan kepala juga kita sulit. Mungkin kita hari ini merasa kita pulang ke rumah juga begitu berat beban kita. Kita merasa mungkin hari ini gak ada satu tempat pun yang aman untuk aku mengalami kelegaan. Ketika aku ke kantor aku berpikir, aduh aku kayaknya gak harus seperti ini kalau investasi. Dulu aku bisa jaga baik-baik keuangan dan gak masuk investasi bodong. Aku kayaknya gak harus kerja. Ke kantor tertekan karena intimidasi, kesalahan di masa lalu. Pulang ke rumah, lihat pasangan, tertekan juga. Sangat mungkin hal itu terjadi. Adakah saat ini kita mengalami hal tersebut? Daud pernah mengalami hal itu. Mungkin hari ini kita tidak berdaya untuk merubah kondisi yang harus kita alami. Saya berdoa perenungan hari ini menolong kita untuk terbebas dari intimidasi. Dan kita bisa kembali menegakkan kepala seperti Daud. Perenungan yang kedua. Di tengah kondisi tersebut, kepada siapakah kita mendekat? Di tengah kondisi yang begitu menyesakan hidup kita hari-hari ini, kepada siapa kita mendekat?
Sebagai manusia kita punya nature untuk mendekat dan bisa jujur apa adanya kepada seseorang yang kita percaya. Kita bisa mendekat dan jujur tentang kondisi yang ada kepada seseorang yang bisa kita percaya. Mungkin hari ini Anda berkata untuk pertanyaan ini, kepada siapakah kita mendekat di tengah kondisi tersebut? Mungkin saudara berkata gini, enggak ada. Enggak ada yang bisa aku percaya. Enggak ada yang bisa tolong aku. Enggak ada lagi yang bisa menguatkan aku, meneguhkan aku, membangkitkan aku untuk kembali. Di tengah kondisi ini pun Daud mengalami tidak menemukan seorang pun yang bisa menolong dia untuk bangkit kembali. Tapi puji Tuhan, ada kasih setia Tuhan untuk dia bisa tetap berharap. Yang ketiga perenungannya gini. Ketika kita datang, ketika kita katakan aku di tengah kondisi yang begitu terpuruk, aku datang kepada Tuhan. Bagus. Perenungannya lagi yang berikutnya gini. Apakah yang menjadi seruan kita ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah kita katakan gini, Tuhan aku sudah melayani Tuhan. Tolong aku sudah melayani, aku sudah baik, aku sudah setia, tolong aku Tuhan. Atau kita menyadari bahwa itu semua tidak bisa, itu semua tidak cukup untuk kita banggakan di hadapan Allah. Dan kita hanya butuh satu, yaitu kasih karunia seperti yang Daud katakan. Kenapa hari ini banyak orang yang kecewa sama Tuhan? Karena mereka merasa aku sudah banyak berbuat untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak banyak berbuat untuk aku. Apa yang menjadi seruan kita hari ini? Pembelaan diri kita? Pembenaran diri kita? Atau seperti Daud? Apa yang menjadi seruan kita? Kesalahan orang kah? Tuhan aku gini gara-gara dia, aku jadi begini gara-gara dia, cikini kekondang dia. Aku jadi begini gara-gara dia. Cakep, udah cukup. Belajar dari Daud yuk. Daud punya track record yang mentereng. Tapi ketika dia jatuh di dalam keberdosaan, dia meratapi kondisi yang begitu menyakitkan buat dia. Dia tidak membela diri di hadapan Tuhan. Tapi dia bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kita baca yuk sama-sama bagian ini yuk. 1, 2, 3. Terkadang Allah mengizinkan konsekuensi kegagalan begitu menyakitkan. Untuk menolong kita bergantung hanya kepada kasih karunia Allah. Terkadang konsekuensi yang Tuhan izinkan terjadi itu begitu menyakitkan. Tuhan nah kia-kia teingnya, ampun Tuhan. Saya mau katakan. Tuhan izinkan itu semua terjadi sebetulnya untuk menolong kita, saudara. Untuk menolong kita menyadari betapa rapuhnya kita. Untuk menolong kita menyadari betapa tidak adanya apa yang baik dalam diriku yang bisa aku ajukan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bergantung hanya kepada kasih karunia Tuhan. Ada yang hari ini merasa tulangnya gemetar. Ada yang hari ini merasa jiwanya gemetar, jiwanya terkejut, merasa Tuhan tidak ada. Jika itu yang kita alami hari ini, izinkan saya katakan, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Justru itu dia izinkan untuk menolong kita bergantung hanya kepada kasih karunia Allah. Hanya ketika kita bergantung kepada kasih karunia Allah, pergumulan bisa berubah, bisa mendatangkan pertobatan. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini juga bagian dari mazmur ratapan, mazmur penyesalan yang dialami oleh Daud ketika dia dia dinasehati oleh Natan. Daud katakan bahwa yang berkenan di hadapan Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk.
Respon Allah begitu indah terhadap kehancuran, kepatahan, dan keremukan jiwa kita. Ini sangat berbeda dari yang dunia lakukan. Maka itu kita baca sama-sama statement yang kedua, 1, 2, 3. Jangan takut merapuh di hadapan Allah. Dengan itu kita menyadari kebergantungan akan kasih karunia Allah. Jangan takut untuk jujur, jangan takut untuk merapuh, jangan takut untuk menyatakan bahwa betul Tuhan, aku gak bisa bangkit. Simpelnya saya mau katakan, jangan sok kuat di hadapan Tuhan. Ketika kita masih merasa mampu, maka kita tidak akan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Jika kita masih merasa mampu dan permasalahan itu selesai, itu hanya akan melahirkan kesombongan. Gara-gara aku begini jadi selesai. Aku lakukan ini dan itu, maka masalah selesai. Tapi ketika seseorang bergantung hanya kepada kasih karunia Tuhan, ketika semuanya terlewati, kita bisa menyadari, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ketika kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan, ketika semuanya terlewati, itu akan membuat kita semakin bersyukur, semakin kagum kepada Tuhan. Yang akhirnya nyata lewat pertobatan hidup kita. Ketika Daud sudah mengalami kasih karunia Tuhan, Daud sudah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud memohon biarlah kasih karunia Tuhan, kasih setia Allah itulah yang menolong aku. Setelah dia berseru demikian, muncullah ayat 9-11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Setelah Daud di tengah keterpurukan, dia menyatakan kepada Tuhan dan Daud menyadari bahwa aku hanya bisa diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Muncullah perkataan ini. Apa artinya perkataan ini? Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebelumnya Daud dikuasai oleh ketakutan. Daud dikuasai oleh ketakutan karena tekanan dari lingkungan sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Setelah dia menyadari kasih karunia Tuhan itu ada dan berlimpah, ketakutan berubah jadi keberanian. Sebelumnya Daud dikuasai oleh kekhawatiran. Setelah dia menyadari kasih karunia Tuhan begitu berlimpah, kekhawatiran itu berganti dengan keberanian. Di sini kita bisa melihat Daud bertobat dari kondisi dia dikuasai kekhawatiran. Mungkin hari ini pun kita harus bertobat dari kondisi kita dikuasai oleh kekhawatiran. Karena ketika kita khawatir, itu menunjukkan ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, jangan-jangan kita sedang meragukan Tuhan. Daud yang tadinya penuh dengan kesesakan di ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, Tuhan telah mendengar permohonanku dan Tuhan telah menerima aku. Di sini tersirat ada sebuah kondisi hati yang begitu lega, yang begitu ngemplong, saudara. Daud yang tadinya begitu mengalami kesesakan, karena dia menyadari ada kasih setia Tuhan, dia mengalami kelegaan. Kondisi berubah? Enggak. Orang jadi baik sama dia? Enggak. Tapi dia menemukan tempat rest yang begitu indah. Hari ini mungkin tadi sempat saya mention di awal. Kita ke tempat kerja, kita tertekan, meratapi, aku gak usah kerja sampai seperti ini kalau dulu aku gak salah ambil keputusan. Ketika kita pulang ke rumah tertekan lagi. Mau main, mau ketemu sama teman lama, malu karena kegagalan kita. Dimanapun kita gak nemuin tempat yang aman dan nyaman buat kita. Kabar baik buat kita. Kasih karunia Tuhan adalah tempat terbaik untuk kita bisa rest.
untuk kita bisa beristirahat sekalipun kondisi tidak berubah. Ada kelegaan. Sebelumnya Daud terintimidasi. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Sebelum Daud berkata begini, Daud ada di dalam kondisi yang terintimidasi. Dia merasa musuhnya begitu banyak. Dia merasa tekanan begitu hebat. Tapi di sini kita bisa melihat kasih karunia Tuhan membangkitkan Daud yang terintimidasi jadi pribadi yang percaya akan kemenangan yang Tuhan berikan. Ini juga yang dialami oleh Daud di dalam Mazmur 51. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Artinya apa? Ketika Daud menyadari kasih karunia Tuhan, bukan hanya sekedar dia dibebaskan dari ketakutan dan jadi keberanian. Bukan hanya dia diberikan dari kesesakan jadi kelegaan. Bukan hanya dia diubahkan dari intimidasi jadi kemenangan. Tapi Daud pun menyadari ketika kasih karunia Tuhan melawat hidupnya, dia akan hidup berubah dan hidup di dalam pertobatan. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ajarkanlah jalanmu kepadaku, tuntunlah aku di jalanmu Tuhan, supaya aku bisa mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa juga bisa berbalik kepadamu. Ternyata saudara, kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk membebaskan kita dari kesesakan. Tapi kasih karunia Tuhan juga berkuasa untuk menolong kita, memperlengkapi kita menjadi pengajar-pengajar, menceritakan tentang kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin hari ini sedang ada di dalam kondisi terintimidasi. Kita baca sama-sama bagian ini 1, 2, 3. Kesadaran akan kasih karunia Allah di tengah pergumulan menuntun Daud ke dalam pertobatan. Kasih karunia Allah menuntun Daud ke dalam pertobatan. Dan kabar baik buat kita. Baca bagian ini 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Daud tidak sejelas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Daud berbicara tentang kasih karunia Tuhan, itu tidak sejelas ketika hari ini kita bicara tentang kasih karunia Tuhan. Kenapa saya katakan kehidupan Daud, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Daud tidak sejelas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat itu belum ada Yesus Kristus yang adalah wujud kasih karunia Allah bagi manusia berdosa. Amin. Kita baca sama-sama bagian ini. Yohanes 1 ayat 16 sampai 18, 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa kasih karunia yang Daud serukan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Kasih karunia yang Daud katakan, biarlah Tuhan kau menyelamatkan aku, selamatkanlah aku Allah dengan kasih setiamu. Hari ini kita tahu kasih setia Tuhan itu bukan satu frasa yang kosong. Kasih setia Tuhan itu hari ini kita tahu lewat pribadi Yesus Kristus. Ini yang saya katakan bahwa kasih karunia Tuhan buat kita itu jauh lebih jelas dari apa yang Daud katakan di dalam perjanjian lama. Hari ini kita sudah melihat bahwa kasih karunia itu bukan sebuah statement biasa. Tapi kasih karunia Tuhan itu juga nyata bagi setiap kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah wujud inisiatif Allah dalam mengasihi manusia berdosa. Yesus Kristus adalah bukti ketulusan dan kesetiaan Allah mengasihi kita manusia berdosa. Yesus Kristus memberi jaminan lewat pengorbanannya. Dia memberi jaminan bahwa hatinya begitu besar untuk menerima kita kembali. Memberi kesempatan kita kembali untuk hidup di dalam rencananya yang begitu indah. Kasih karunia Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus.
Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Yesus menelan murka Allah yang seharusnya dijalani oleh kita manusia berdosa. Kasih karunia Allah itu adalah Yesus. Lewat karyanya, Yesus membuka jalan bagi hadirat Allah untuk bisa dinikmati oleh manusia berdosa. Saudara, Yesus Kristus, saya mau katakan gini, jika kasih karunia Allah tidak besar, Yesus Kristus tidak usah hadir. Tapi karena kasih karunia Allah itu begitu besar dan begitu indah, Allah rindu manusia melihat dengan jelas kasih karunia itu. Saya undang pemain musik. Kasih karunia Allah itu adalah Yesus. Daud berkata, engkau adalah Allah yang berinisiatif mengasihi aku. Hari ini kita tahu. Betul, dia berinisiatif. Karena dia yang turun ke dalam dunia. Dia yang naik di atas kayu salib. Oh, kasih karunia Allah itu begitu tulus dan setia mengasihi aku. Hari ini kita tahu bahwa lewat pribadi Yesus, lewat pengorbanannya, kita tahu Allah begitu tulus mengasihi kita dan dia begitu setia dalam mengasihi kita. Karena dia sudah berkorban, dia memberi jaminan bahwa dia akan menerima kita kembali sekalipun hari ini kita ada di dalam keterpurukan dosa. Yesus sudah menelan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Yesus membuka jalan bagi hadirat Allah untuk kita nikmati di dalam hari-hari kita. Di dalam Mazmur 6 ayat yang keempat bahasa Indonesia masa kini. Daud berkata, hatiku sangat kebingungan. Sampai kapan Tuhan meninggalkan aku? Sampai kapan kau tinggalkan aku ya Tuhan? Dan perkataan yang serupa Yesus katakan di atas kayu salib saudara. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabatani. Kita baca sama-sama artinya 1, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wow. Daud merasa Tuhan meninggalkan dia. Dan ternyata kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Yesus. Yesus pun di atas kayu salib dia katakan bahwa mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini kita bisa belajar bahwa dosa itu merupakan masalah yang sangat serius. Karena dosa memisahkan antara manusia dengan Allah yang kudus. Bagi Daud, bahkan bagi Yesus, keterpisahan itu begitu mencekam. Ada seorang bapak, sudah iring Tuhan. Suatu kali, karena kasih Tuhan. Karena perkenanan Tuhan. Bapak ini mendapat penglihatan. Bapak ini mendapat penglihatan. Dia bersebelahan dengan pribadi Yesus. Dan dia lihat di bawah dunia ini penuh dengan mayat. Penuh dengan orang-orang yang mati. Dan saat itu dalam penglihatan itu Bapak ini menangkap Yesus berkata gini, jika aku tidak turun ke dunia dan jika aku tidak naik ke sorga, mereka semua gak bisa bangkit. Anda tahu siapa yang mati itu? Yang mati itu adalah saya, Anda, dan semua manusia yang ada di dunia. Kita semua mati karena dosa. Tapi karena kasih karunia Allah, dia hadir ke dalam dunia. Dia mengorbankan nyawanya supaya kita bisa dibangkitkan. Dosa merupakan masalah yang begitu serius. Membuat manusia terpisah dengan Allah dan itu kondisi yang sangat mencekam. Saudara, Daud bergumul karena dosanya. Disalib, Yesus bergumul karena dosa kita. Daud merasa terpisah dari Allah karena keberdosaan dia. Yesus di atas kayu salib, dia harus terpisah dengan Bapa karena keberdosaan kita. Daud tidak sungguh-sungguh terpisah, tapi Yesus benar-benar terpisah supaya manusia berdosa tidak lagi dapat terpisah dari Allah. Hari ini jangan lagi kita merasa Allah meninggalkan kita.
Karena Allah sudah mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Dan itu menjadi jaminan yang sangat kuat, Dia tidak meninggalkan kita sekalipun kita ada di tengah pergumulan, konsekuensi dosa yang begitu menyakitkan. Pergumulan yang Daud alami menuntun dia untuk mengalami kasih karunia Allah. Tapi pergumulan yang Yesus alami itu membuka jalan bagi kita untuk kita menikmati kasih karunia Allah. Amin. Ketika Daud bergumul, dia mengalami kasih karunia Allah untuk dirinya sendiri. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, dia bergumul karena keberdosaan kita. Dia membuka jalan untuk kita bisa menikmati kasih karunia Allah. Saudara, karena pengorbanan Yesus, ketika kita dalam keberdosaan, kita tahu bahwa kita dikasihi. Karena pengorbanan Yesus, lewat pengorbanan Yesus, ketika kita gagal taat kepada Dia, kita tidak ditinggalkan. Amin. Karena pengorbanan Yesus, ketika kita menyadari keberdosaan kita, lewat pengorbanan Yesus, kita juga disadarkan akan kasih karunia Allah yang begitu setia dalam hidup kita. Karena pengorbanan Yesus, di dalam kebobrokan hati kita diperbaharui dari hari ke hari. Percayakah saudara bahwa Allah sedang memperbaharui hatimu hari ini? Karena pengorbanan Yesus, ketika kita rapuh, kita dimampukan untuk setia. Hari ini, kalau kita setia iring Yesus, bukan karena kita hebat. Kita setia iring Yesus, karena Dia yang memampukan kita untuk setia. Kita bisa kembali kepada Yesus, karena Dia yang setia terhadap kita. Sehingga, ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah, kita berani untuk jujur di tengah ketidakberdayaan kita. Kita bergantung penuh akan kasih karunia Tuhan. Tidak lagi mengandalkan perbuatan baik kita dan sebagainya. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan begitu luar biasa, kita punya kerelaan hati untuk dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib, hati kita diubah, hidup kita berubah. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu indah, kita dimampukan untuk menghidupi kebenaran, bahkan mengajarkan kebenaran. Hari ini, jangan lagi merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Apa jaminannya? Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia yang sudah mati menyerahkan nyawanya untuk kita, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Tadi siang saya bincang sama anak saya. Dia tuh selalu bilang gini, kamu sayang papi atau mami? Sayang dua-duanya. Dia gak mau pilih salah satu. Saya tanya, kenapa? Jujur aja, kamu jujur aja. Kalau papi tanya apa sama kamu lebih suka sama siapa? Kamu ngomong aja. Tahu jawaban dia apa? Geva gak mau jawab. Nanti papi sedih. Oh, kalau papi sedih kenapa? Nanti papi gak mau lagi sama Geva. Dan saya bilang sama Geva, sekalipun kamu bikin hati papi sedih, papi tetap sayang sama kamu. Jadi jujur aja gak apa-apa. Kamu pengen ditemenin sama mami, jujur aja. Kenapa? Papi terlalu bau buat kamu. Ngomong aja gak apa-apa. Karena dia bilang maminya wangi gerimis, katanya enak kalau nemenin hujan, mami wangi gerimis. Kalau papi wangi wangi manis, kata dia. Apa itu wangi manis? Dan saya bersama istri bisa menangkap gini. Dia takut menyakiti hati saya. Jadi dia bilang, papi juga wangi, tapi wanginya wangi manis. Dan saya bilang, kalau papi bau, ngomonglah papi bau, jujur. Karena kejujuranmu tidak membuat aku berhenti menyayangimu. Kamu tuh anakku. Begitu juga kita dengan Allah. Ketika kita tahu Tuhan sangat sayang sama kita, kita dimampukan untuk jujur. Dan kita dimampukan untuk hidup dalam pertobatan dan mengajarkan kebenaran. Kita bangkit berdiri bersama. Kita baca statement ini sama-sama.
1, 2, 3. Sangat mungkin seseorang yang telah menerima kasih karunia Allah terjatuh dalam dosa dan menanggung konsekuensinya. Namun kasih karunia tetap bekerja untuk menyertai, membangkitkan, memulihkan, menguatkan, sehingga dimampukan kembali hidup dalam pertobatan.